Bapa kami bersyukur atas segala kebaikan, atas segala kebenaran yang sudah kami bersyukur atas kebesaran dan saat ini kau masih izinkan kami bersama-sama bersatu berdua untuk menyenangkan hari ini. Biarlah Tuhan kami puji dan berdoa kami nama-Mu sampai
Saatnya kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan nama dalam nama Yesus. Amin. Mau bersukacita untuk Tuhan? Mau puji Tuhan? Ayo.
Bapak Ibu, kita berdua Bapak Ibu banyak ya, katakan bahwa saat ini Tuhan kita sudah bangkit. Yuk, Tuhan bangkit.
Tuhan tahu apa yang dibawa sejak anak-anak dalam kehidupan mereka. Kekhawatiran juga rasa bersalah, rasa tidak nyaman, juga masalah hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan keluarga, ataupun juga di dalam hal yang lain pekerjaan segala sesuatu. Tuhan mengetahui setiap apa yang ada di dalam kehidupan satu persatu. Tidak ada satupun yang bersembunyi di hadapan Tuhan. Kami semua terbuka dan terbuka. Mungkin kami bisa menyembunyikan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan Engkau mengetahui segala hati kami yang kami tahu, hal-hal apa yang sudah kami lakukan. Untuk Tuhan, sebelum kami masuk lebih lagi, Tuhan ampuni segala dosa kami. Tuhan layakkan kami demi meledakan hati. Mari jemaat Tuhan, kita letakkan tangan kita di dada kita masing-masing dan angkat tangan kanan kita ke atas. Taruh tangan kiri di dada kita. Tanda kita merendahkan hati kita. Siapapun kita, semuanya pemain musik, jemaat kita, letakkan tangan kita di dada kita, tangan kanan angkat ke atas, dan tundukkan kepala kita dan kata, Tuhan, layakkan saya. Tuhan, perkenankan saya. Dan biarkan saya boleh menikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Mungkin aku datang dengan segala keterbatasan dan segala hal yang tidak mengenakan dan nyaman di dalam kehidupan. Tapi biarlah air surgawi, air kehidupan itu mengalir, membasah setiap kehidupan kami, meningkatkan kami. Seperti pujian dari Bapa, seperti tanah yang dari Tuhan, milik dan Roh Kudus mengalir, melawat setiap kehidupan kami Bapa, menenangkan kami, membuat kami berteduh, membuat kami merasakan nyaman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, sendiri-sendiri semua saat ini berdoa Tuhan. Katakan apa yang menjadi beban kita, katakan apa yang menjadi segala kekurangan. Ngomong sama Tuhan, sampaikan Tuhan, hari ini aku capek Tuhan, hari ini aku ada sesuatu yang tidak nyaman di hati, dengan suami kah, dan istri kah, dengan keluarga kah, dengan apapun juga. Dan biar Tuhan melayakkan, membersihkan hidup dengan air, sehingga kami semuanya Tuhan merasakan damai sejahtera. Yesus, Yesus, Bagaimana
sehingga kami Bapa mau lebih lagi merasakan bahwa makasih Tuhan Yesus, makasih yang rindu diberkati Tuhan, sama-sama katakan saya Tuhan. Saya kuat. Iya. Setiap orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya saya sendiri kadang-kadang kalau saya merasa ada kayak sumpek, semua pernah sumpek ya? Semua pernah merasakan rasanya nggak nyaman ya kan? Pasti pernah. Hubungan sama ya suami, sama istri, menghadapi anak. Seringkali kita mengalami seperti itu, dan itu normal karena kita masih di dunia, kita masih hidup, ya kan? Sudah pasti akan mengalami itu, menghadapi orang-orang yang tidak sama dengan karakter kita, ya kan? Tidak sama dengan sifat kita, dan seringkali nah nyaman, apalagi itu orang yang paling dekat, betul tidak? Kamu sama suami ini kok benceno, kamu sama istrinya ya benceno, apa kamu sama anak sudah dibesarin dia benceno. Dan rasanya, gitu dia. Cuma satu hal yang saya bersyukur, kita punya Tuhan yang hidup, amin. Kita punya Tuhan yang setia. Tidak ada, ya kan, di ajaran agama manapun juga yang mengatakan bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir. Intinya itu Tuhan kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri dulu. Tidak kelihatan kok Pak Tuhan Yesusnya di mana. Tuhan mengirimkan apa saudara itu? Roh Kudus. Itu yang luar biasanya dari orang Kristen. Kita mempunyai apa saudara? Roh Kudus. Dan itu jangan dianggap remeh. Itulah pribadi yang akan menemani kita sampai kita nanti kembali pulang ke surga. Amin. Kita punya istri, suatu saat akan dipanggil pulang. Suami pun juga. Betul tidak? Kita tidak bisa mengandalkan. Tapi Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan mengatakan sekali-kali itu walaupun kita meninggalkan ya kan? Walaupun kita meninggalkan ya kan? Kalau kan mungkin nggak tahu kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia sama kita. Amin. Karena itu memang pribadinya Tuhan, tidak bisa. Ya, sebenceng-benceng kita, Tuhan itu tetap setia sama kita. Cuma ada waktu hati-hati itu aja. Semua ada waktunya. Jadi saya bersyukur kalau Bapak Ibu sampai hari ini, ya saya melihat wajah-wajah yang pertama kali saya bergabung dengan gereja di sini sampai hari ini terus setia datang ke gereja. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Anda sendiri. Karena Anda setia sampai hari ini. Tidak semua orang sampai hari ini tetap setia. Banyak yang sudah gugur. Bahkan kalau kita mau lihat, saya percaya semua di sini punya handphone kan? Bagi bapak-bapak yang sudah tua-tua loh, seringkali mau buka YouTube, betul tidak? Nah, terus buka ya, apalagi kalau di WA itu juga ada. Cuma yang satu yang sekarang ini menjadi kayak viral itu, ya kan? Sudah mulai orang-orang yang dulunya itu Kristen, ya kan? Apalagi itu orang juga orang terkenal, misalnya artis ya, atau beberapa itu mulai mereka apa? Berpindah gitu. Padahal secara keuangan oke, ya kan? Secara kehidupan ya kontroversi sebetulnya, ya kan? Tapi akhirnya mereka berpindah dan bahkan ada beberapa yang mulai memasukkan ya pembahasan mengenai Alkitab itu tidak betul dan sebagainya. Keberadaan Tuhan itu dipertanyakan. Saya minta tolong sama jemaat Tuhan di sini.
Kalau ada yang seperti itu, perlu tidak kita tonton? Nggak usah dilihat. Amin. Nggak usah dibuka. Kenapa Pak? Ya karena memang tujuannya kalau orang mengupload, ya maksudnya tuh kirim video di internet atau di YouTube supaya orang-orang apa? Melihat, ya kan? Biasanya judul-judulnya apa? Atraktif, judul-judulnya tuh kayak wow gitu, ya kan? Akhirnya kita tertarik, kita buka. Makanya saya ingatkan jemaat Tuhan di sini, karena saya tahu, ya kan, semuanya punya handphone, semuanya punya apa? Internet juga, dan survei membuktikan sekarang ini bangsa kita, bangsa Indonesia itu nomor 1 di dunia. Bukan nomor 1 karena hebatnya, ya, buka internetnya, ya. Iya, sudah lama semua sekarang, ya kan? 7 jam hingga 8 jam itu buka internet terus, ya kan? HP nggak pernah enggak, ya. Pak Evan punya sama. Tapi maksudnya bahwa ini sudah teknologi yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, betul tidak? Karena tidak bisa lepas, ya kita harus bisa apa? Memfilter, menyaring, betul tidak kan? Dan kalau kita melihat YouTube, ya kadang-kadang saya bapak-bapak semua dilihat semua, di scroll semua dilihat, ya kan? Kenapa Pak Lu? Di internet, di tangan kita sekarang handphone itu bisa jadi baik, juga bisa jadi apa? Buruk dan jahat. Karena semua ada risiko, kalian kita bisa buka, ya kan? Mau jadi hebat ada, tinggal belajar, gak usah kursus, gak usah ikut seminar, semua dari situ. Mau jadi rusak bisa tidak? Ya bisa. Maaf ya kalau kita mengatakan itu, anak-anak muda terutama, ya kan, mau buka, ya minta maaf kalau dulu, kalau saya punya masih remaja, kalau ya film-film yang dikatakan 17 tahun ke atas dulu susah kan ya. Tapi sekarang kalau dari internet, ya tinggal dibuka dari YouTube, kalian bisa cari. Apalagi ya kalau misalnya buka, yang tahu sudah media sosial yang lain, anak-anak muda terutama ya, itu sudah tahu, tapi hati-hati, sungguh hati-hati. Itu yang akan membuat kita apa? Jauh dari siapa? Dari Tuhan. Ingat firman Tuhan, Yesus mengatakan, iblis itu tugasnya apa? Mencuri. Kata-kata lagi apa? Mencuri. Iblis itu mencuri. Mencuri apa? Mencuri perhatian kita. Seharusnya kita terarah kepada Tuhan, kita terarah kepada siapa? Handphone, ya kan? Sekarang banyak TV kokot kan ya? Nah TV tutup dah ya? Tutup ya. Beberapa TV sudah tutup, ya kenapa? Karena dengan handphone semuanya bisa tidak? Bisa. Mau lihat TV, mau lihat sinetron, ada di situ. Yang zaman-zaman pada waktu saya masih SMA bisa dibuka. Saya itu Ambil Darmo, Ambil Darmo filmnya sudah bertahun-tahun dibuka, bisa masih ada. Bajai Bajuri yang sekarang orangnya sudah bisa dibuka. Intinya ya semuanya bisa. Dan itu hati-hati, terutama Bapak Ibu, ya kan, sama suami istri. Terus yang paling utama adalah anak-anak kita. Tolong dijaga, diawasi. Kadang-kadang orang tua nggak mau repot, hanya suruh buka handphone gitu, ya kan? Pernah kejadian saya lihat itu, mamanya bingung kan, repot daripada rewel. Nah, ini anak dikasih handphone. Nah, handphonenya mamanya ini biasanya dibuat bisnis, ya kan? Ternyata ada orang apa, dia pencet, masuk apa? MBG ke rekening, habis uangnya orang tua. Hati-hati, makanya juga saya tolong Bapak Ibu kalau punya handphone jangan, ya intinya tuh benar-benar dijaga. Sekarang itu betul-betul Anda harus waspada. Yang pertama memang masalah apa yang masuk dalam diri kita. Yang kedua juga di dalam internet itu banyak penipu. Hati-hati. Pernah kan saya buat di sini, saya pernah kena itu.
sekali saya sampai habis sekitar 12 juta. Saya nggak tahu bahwa akhirnya saya tahu bahwa pihak bank itu tidak boleh telepon sama customer. Ingat-ingat dulu ya. Jadi kalau ada nanti ini saya kasih tahu, kalau ada bank dari manapun, bank BRI, bank BCA, bank siapapun kan, ya, bank mungkin siapapun juga nggak perlu ya. Kalau mereka telepon, nggak usah diangkat. Paham? Karena itu adalah penipu. Saya waktu itu nggak tahu, saya pikir karena waktu itu saya pernah kredit apa, ya bank menghubungi saya. Tapi setelah itu saya tertipu. Saya kira ya abang, karena saya menelpon dari nomor resmi, nomor resminya ya saya katakan ada beberapa salah satu bank itu saya berikan. Ternyata itu dibaca teleponnya. Saya pikir ya customer service-nya bank itu, ternyata bukan. Saya telepon lagi juga seperti itu. Akhirnya pada waktu itu dia tanya PIN, ya kan, tahu PIN ya? Hati-hati jangan kasih tahu PIN loh ya, sama siapapun juga, bahkan sama anak kita. Paham? Sendiri aja, pegang sendiri. Lalu kalau waktu itu saya juga pakai kartu kredit itu kan. Nah di kartu kredit itu kan di belakang kartu itu ada nomor kan ya. Nah itu kan nomor rahasianya itu juga saya kasih juga gitu. Karena saya pikir dia dari pihak bank, karena telepon saya gitu. Akhirnya saya menyampaikan semua itu, wah sudah. Tapi untungnya saya langsung tangkap. Akhirnya saya blokir. Tapi ya sudah kena hampir 12 juta. Habis uang segitu hilang, kita kerja susah-susah, ya kan? Tapi pada waktu itu ya ada kesalahan saya, dan juga itu memang saya mau waktu itu saya sempat ke banknya itu ya. Saya komplain, dan ternyata tidak hanya saya, banyak yang kena. Gitu. Lalu saya tanya sama pihak banknya, lo kenapa kok tidak diumumkan aja gitu kan ya? Kita karena dia kok cuma penipuannya SMS itu. Diam mereka sama. Jadi Bapak Ibu minta tolong juga kalau pakai handphone, ya kan? Kalau di WA kan sudah banyak kan ya. Kemarin yang urus pajak betul ya kan? Ada orang menghubungi di WA itu ada kata jangan percaya di WA kalau ada gambarnya pajak, gambarnya tapi jangan dipercaya. Kalau bikin gambar di situ mudah tidak? Yang mudah gitu. Jadi Bapak Ibu semua yang mau kalau punya uang di bank, kalau ada apa-apa tanya sama anaknya dulu, paham? Atau kalau tidak ya tanya sama yang gereja, misalnya Pak Indru atau Pak Mandi itu siapa di sinilah yang lebih paham. Jangan tergesa-gesa untuk apa? Satu kali lagi katakan apa? Pencet. Nah, jangan tap internet di HP-nya di-tap semuanya. Paham Bapak Ibu semuanya? Hati-hati, sekarang itu semua orang ya kan sudah mulai dan dikatakan mementingkan diri sendiri. Kalau kita baca yuk nih baca yuk 1 Timotius di situ. Ini yang kejam. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Sudah ketemu semua? Mas Haris tidak usah ya, pakai biasanya isi worship aja untuk dimasukin. Tinggal pakai biasa aja ya. Tidak usah diatur. Tidak usah dimasukin. Isi worship aja langsung pakai Alkitabnya aja. Kembalikan normal aja. Oke, kita masuk tuh. 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa di situ judulnya Bapak Ibu sekalian? Keadaan manusia pada akhir ya zaman-zaman sekarang ini. Doa ini seperti kita baca yang pertama ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sukarnya ada hari ini? Ya, bukan hanya hari ini, dari dulu-dulu juga suka. Ya kan? Masa-masa yang suka. Ya, karena kita tahu iblis, ya kan, kuasa gelap itu tahu harinya sudah semakin dekat, dia akan dibinasakan. Jadi dia cari siapa saudara?
Temannya siapa? Ya manusia ini, terutama ya orang-orang Kristen yang percaya sama Kristus. Kalau bisa mereka semuanya atau kebanyakan itu menyangkal siapa? Tuhan. Jadi jangan nanti Anda kagum, itu orangnya dulu pendeta, sekarang kok jadi nggak Kristen lagi ya sudah. Karena memang banyak yang dipanggil sedikit ya. Hati-hati itu. Ya, lanjutin ya. Ayat yang kedua. Belum nih masih lanjut. Ya ini. Manusia akan apa saudara? Manusia itu akan mencintai dirinya sendiri. Ada itu termasuk suami bisa juga. Dalam satu keluarga. Manusia mencintai dirinya sendiri. Lanjut, apa itu? Dan menjadi, makanya ada yang namanya apa saudara? Korupsi. Siapa yang nggak mau uang di sini? Kasih sama saya. Ada. Semuanya kalau dikasih, apalagi kalau gambarnya merah, nggak senang. Ya kan? Kecuali kalau gambarnya yang silver itu yang cuma angkanya 2.000 ambil sama Bapak. Tapi seringkali yang di gereja tuh ya, yang parkir ya itu. Kalau ada gambarnya pahlawan ya gambarnya yang itu. Ya kan? Persembahan yang misalnya minta bukan berarti saya itu apa enggak. Tapi minta tolong jemaat Tuhan juga. Masa kan sudah bertahun-tahun persembahan minta maaf ya 1.000 enggak 2.000. Padahal Uli di belakang dia apa? Batagor 10.000 dibawa ke gereja buat makan, persembahannya yang 2.000. Saya 10.000 Pak tuh, gitu kan? Beli batagornya 10.000, persembahannya 2.000. Loh, maka salah itu juga jadi salah satu indikasi loh bahwa diberkati Tuhan betul. Loh, saya bukan dari saya enggak, saya mendidik diri saya sendiri terus dinaikkan. Dulu waktu saya itu 5.000, sekarang 10, terus naik. Ya kan? Apakah dipaksa dulu? Enggak, kalau saya nggak punya, oh ya nggak paksain saya. Adanya berapa? Tapi kalau saya ada, saya berikan kepada Tuhan. Ya apa saudara? Masa tahun 2002 2.000, tahun 2003 1.000. Ya, ya kan harusnya ada 5.000. Bukan berarti di sini gereja, wah, itu gereja umat tidak, uangnya pun akan dikembalikan pada Tuhan. Amin. Amin. Iya kan? Wah, nanti dipakai sama gereja ya. Tanggung jawabnya gereja sama Tuhan. Kita tidak usah berpikir. Amin. Amin. Saya tahu aja sudah. Nanti misalnya gereja mau ya, malah berbahaya. Lu betul, tanggung jawabnya bukan Pak itu saya. Tapi yang mau nolak keuangan berat di hadapan Tuhan. Sangat berat. Tapi berkatnya juga besar. Tapi tanggung jawabnya berat. Salah. Bapak Ibu sekalian, tahun 2025 ini diingati ya, kembali lagi gitu ya, bahwa semua manusia mencintai akan uang. Salah satunya supaya kita itu tidak mencintai uang. Suka apa saudara? Berkorban. Paham? Jadi kalau kita mencintai uang, apa orang yang suka mencintai itu namanya apa Bapak Ibu sekalian? Pelit. Apalagi pikir, ya kan? Nah, bukan berarti saya, tapi memang itu mendidik kita. Bagaimana kita mengatasi. Kalau kasih bisa mungkin dia di salah satu hal kecil lah, tapi itu membuat kita akan belajar mencintai Tuhan. Kalau dalam hal uang aja kita nggak bisa semua. Hal persembahan yang paling kecil itu. Amin. Lanjut ya. Apa di sini saudara katakan? Mereka akan apa? Membual dan menyombongkan diri. Berapa lagi? Mereka akan apa? Menjadi pemfitnah. Kan membual, menyombongkan diri sudah kelihatan. Apalagi sekarang ada namanya media sosial. Wah, sudah banyak ya. Kalau sekarang namanya apa? Prank, tahu prank? Nah, ya kan? Membual, menyombongkan diri. Ternyata di YouTube sampai mewah-mewah ternyata nyewa, ya kan?
Betul tidak? Ternyata cuma tukaran berkelahi, ternyata cuma apa? Settingan, ya kan? Kenapa misalnya apa? Ya supaya banyak orang yang nonton YouTube-nya dia jadi terkenal, dia dapat apa? Uang. Kita yang jadi Anda jangan suka nonton gosip-gosip, ya ibu-ibu ya. Tolong ya. Kalau ada sudah ditonton, bapak-bapak juga sudah. Tontonlah yang bagus. Cara misalnya mendidik anak, ya kan, cara bagaimana membuat bisnis itu maju. Hal yang seperti itu yang harus kita tingkatkan. Amin, sama Tuhan. Supaya kita tidak jadi akhirnya terpengaruh. Nanti akhirnya kita juga membuat dan menyombongkan itu. Hati-hati loh. Terus selanjutnya apa saudara di situ? Mereka akan menjadi pemfitnah. Sekarang fitnah sini, fitnah sana, ternyata settingan, ya kan? Lanjutnya apa di situ? Mereka akan berontak terhadap anak sekarang itu ya. Ada guyonan juga pernah ada guyonan itu lucu, ibunya kasih uang gitu, ya kan? Aku beli makanan ini, tak kasih uang 5.000 gitu, nanti tak kasih 1.000. Nanti tidak terima, ibu aja yang beli, nanti tak kasih 10.000. Intinya seperti itu, ya kan? Anak-anak berani sama orang tua, dan itu memang harus dididik dari apa mamanya, ya kan? Kalau kita tidak keras, gimana? Bahaya loh. Jangan kalau bahasa Jawa itu apa? Dicono mulai, ya kan? Umbar anaknya. Kalau minta maaf, kalau kita sudah menikah, kita bertanggung jawab sama anak kita. Tuhan juga kasih, tapi tidak dipelihara dan maaf. Tonjolnya juga besar. Ya kan? Papa mama, bapak ibu, ya. Jangan kalau ada anak yang berontak sama orang tua, yang pertama jangan salahkan anaknya dulu. Salahkan siapa? Ya orang tua. Bagaimana cara mendidiknya? Lah kalau tiap hari cuma tontonannya di YouTube dan internet, ya kan? Hari Minggu nggak pernah disuruh ke gereja, terus gimana? Saya terima kasih sama papa mama di sini atau kakek nenek di sini yang memaksa anaknya ke gereja. Bagus. Harus dipaksa, iya dipaksa. Kecenderungan orang itu males ke, apalagi sekarang. Kalau udah usah ke gereja kayak apa? YouTube kan banyak, dan khotbah, ya kan? Ada juga itu WL juga ada. Lu salah saudara. Dulu saya pikir juga gitu. Ternyata sama. Kenapa? Karena kecenderungan kita, kalau kita tidak ke gereja, kalau kita mendengar khotbahnya sesuai dengan selera Anda, betul tidak? Cari yang cuma banyak guyonnya, ya kan? Tidak ada isinya. Kalau ada ini misalnya ada ketahuan Anda itu bisa suka marah-marah, jangan marah, udah cocokin. Sudah ganti aja khotbahnya, ya kan? Gak cocok khotbahnya ganti. Tapi kalau gereja, kira-kira Anda bisa nggak ganti? Udah cocok Evan turun, ganti main itu sunai sekarang. Oh, udah cocok tapi turun, udah ada. Mau nggak mau ya harus kita telan semua, kan betul tidak? Itu salah satu Tuhan itu berbicara sama kita, ya kan? Mungkin dari Pak Martin mau sampaikan sesuatu, mungkin dari pembicara sama kursi itu akan sampaikan sesuatu. Yang bisa kita apa? Tolak, betul tidak? Makanya Bu Tantri selalu menyeleksi ada pengkhotbah di sini. Mungkin pengkhotbah itu tidak sesuai dengan selera kita. Tapi waktu kita belajar merendahkan hati kita belajar untuk mau mencari kebenaran di situ, kita akan menemukannya. Betul tidak? Dan itu yang kita bisa berkumpul. Jadi makanya saya minta tolong sama mama, bapak ibu semua tahu anaknya dari gereja agak dipaksa. Tapi jangan marah-marah. Ya, yang boleh orang tapi intinya jangan sampai juga berbicara. Terus diingatkan mereka ke gereja dan dibawa dalam Tuhan. Kenapa Pak? Ya itu salah satunya untuk kita
dilindungi dari kuasa kegelapan, kuasa jahat, dan tetap ada kita di dalam lindungan siapa? Lindungannya Tuhan. Kalau Anda bisa duduk hari ini di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Banyak orang datang ke gereja ini, banyak mereka yang menyepelekan semua. Ya karena mereka menganggap mereka sudah bisa dan mereka sudah punya fasilitas, mereka tidak mau lagi. Karena ke gereja itu tak di rumah masalah. Lihat video juga bisa. Kemarin dikatakan, ya memang bisa karena semua yang kamu pilih dan kamu tonton itu sesuai dengan selera kamu. Dan belum tentu Tuhan berbicara di situ. Amin, Bapak sekalian. Contoh yang paling bagus siapa? Daud. Tahu Daud? Ya kan? Walaupun Saul itu tidak betul Daud, tetap apa? Hormat dan tunduk karena dia yang diurapi Tuhan. Paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa kita harus ke gereja? Paham ya? Dan itulah supaya kita bisa tetap di dalam track-nya Tuhan. Ya kan? Kayak saya tahu Alkitab. Kalau ada orang yang khotbah di sini, orang tuh udah ngerti. Itu sudah mulai kelihatan. Sombong, nggak bisa berfirman saya. Saya tidak dapat berkat, nggak mau. Saya berdagang nanti, saya dengar Alkitabnya. Oh ya, kalau dia saya seperti itu. Karena pasti di dalam waktu pembukaan pembawaan firman seperti ada 1, 2, 3, 4, 5, 10 kata itu akan masuk dalam apa? Hati kita. Kalau kita mau merendahkan apa? Hati. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita nggak mau menerima itu, ya nggak bisa. Sampai sini paham bagaimana? Seperti itu. Saya percaya kalau Bapak Ibu seperti itu sikapnya, merendahkan hati, lalu mau menerima firman Tuhan, mau mendengarkan, lalu kemudian ada sesuatu yang akan menjadi berkat buat kalian dan kita semua. Amin. Anda bisa bertumbuh. Lanjut ya. Apa di situ? Dan tidak tahu berterima kasih. Nah ini apa kata sama saudara Pak? Tidak mempedulikan apa? Tidak mempedulikan agama. Ya bisa. Tidak peduli. Tuhannya apa saudara? Tuhannya apa? Handphone. Ya kan? Tuhannya apa? Media sosial. Tuhannya apa? Cari follower. Ya kan? Nah itu. Kenapa ya bilang dulu saya harus survive Pak Evan? Iya. Tapi firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan manusia akan apa saudara? Terkutuk loh. Maksudnya ya kamu akan payah. Loh, Pak Evan itu orang-orang yang di luar tidak percaya sama Tuhan Yesus. Ya karena mereka tidak percaya sama Tuhan. Siapa yang memberkati mereka? Ya nggak tahu. Cuma kalau kita sudah mengatakan kita pengikut Kristus, amin. Ada pengikut Kristus bukan? Iya, saya pengikut Kristus Pak. Kalau Anda sudah mengatakan Anda pengikut Kristus, Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda punya tanggung. Jangan hanya mau berkatnya saja, tapi harus apa saudara? Tanggung jawabnya harus tahu. Makanya hari sebelumnya, ya firman Tuhan saya, maksudnya itu judul yang baik untuk renungan adalah pengikut, ya kan? Lalu jeleknya nanti biasanya habis dari pengikut karena kita hidup tidak sesuai dengan Tuhan menjadi penakut, ya kan? Setelah penakut, akhirnya jadi apa kita? Pengecut kita. Contoh yang paling kelihatan adalah siapa di sini? Petrus. Tahu Petrus? Kemudian Tuhan Yesus itu pengikutnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Gara-gara dia takut, akhirnya dia jadi apa saudara? Pengecut. Kita mesti dalam pasca nanti. Hati-hati betul. Ya kan? Kalau Anda benar-benar hari ini benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan, Anda pasti bersedia. Karena banyak orang, ya firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih.
Saya sendiri sampai sekarang tetap berjuang supaya saya menjadi dipilih Tuhan. Amin. Jangan sampai saya cuma dipanggil. Kita buka sekarang ya. Lukas pasal yang ke-14. Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Sudah ketemu Bapak Ibu semua? Lukas pasal yang ke-14 ini ya. Judulnya apa di situ? Nah, yang gak bagusnya itu kalau isi gosip atau ini gak ada judul perikopnya, padahal judulnya penting sekali. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk orang kalau baca ini enak. Betul tidak? Harus dilepaskan, berat. Tapi memang itu adalah konsekuensi. Konsekuensinya apa Pak? Ya konsekuensi kalau kita mau jadi warga kerajaan surga. Kalau kita mau jadi warga kerajaan surga, pengikut itu belum tentu nanti terus. Contoh paling nyata Tuhan nyata sama siapa sih? Petrus. Betul tidak? Petrus itu kalau gak ditemui sama Tuhan Yesus secara pribadi, kira-kira bisa dia selamat. Setelah dia menyangkal 3 kali, dia kembali kemana saudaraku? Jadi apa? Jadi nelayan lagi. Artinya Tuhan Yesus harus datang lagi sama dia. Ya kan? Dipanggil lagi, didudukkan sama Tuhan Yesus. Saking sayangnya Tuhan sama dia. Karena Tuhan tahu Petrus punya potensi. Oke lah. Makanya mumpung masih ada waktu, ya kan? Kita mesti lebih setia lagi. Kita buka ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Dan ini dikatakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ya seperti kita sekarang, banyak orang. Kemarin saya tanya salah satu murid saya menghadiri paskanya Mawar Salon yang ada di PTC sampai luber penuh. Ya banyak orang yang datang mengikut Yesus, berduyun-duyun semuanya. Ya karena mereka semua punya motivasi sendiri, tapi belum tentu. Ya sekarang. Apa yang dikatakan Tuhan itu? Sambil berpaling tiba-tiba langsung aku jalan Tuhan Yesus. Orang yang mengikuti Tuhan Yesus tiba-tiba Tuhan Yesus langsung mulai ke belakang, straight. Gak ada angin, gak ada hujan, ngomong. Lalu dia berkata pada situ. Dia berkata kepada mereka, apa saudara? Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan apa saudara? Nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi jadi orang tua ini. Bayangkan anak-anak itu jalan kaki sama Tuhan Yesus, karena pada waktu itu saudara, mereka habis mendapatkan apa? Makan kan? Yang 5.000 apa itu? Ketul roti dan ya kan? Ikannya di situ kan mereka kenyang. Wah enak kalau ikut sama si Yesus ini. Kalau ikut sama Yesus ini masih tersedia. Wis gak usah kerja, makanan kerja. Tuhan tahu, makanya pada waktu mereka kerja tiba-tiba langsung Tuhan oleh. Kalau kamu mau ikut aku, ini mantap. Mereka diteruskan enggak ya. Dan kalau Anda baca ya di kitab Yohanes, akhirnya banyak yang apa saudara? Gugur balik semua nenek itu. Kemarin cuma saya berpikir gini, kenapa kok Tuhan Yesus tak pernah bikin mujizat uang turun dari langit? Pernah nggak saudara? Ada nggak? Atau roti jadi uang atau batu jadi uang? Nggak ada. Adanya batu jadi apa? Roti. Dan itu kan yang itu. Maksudnya itu Tuhan bisa menciptakan kemarin yang roti 5 ketul roti jadi bisa makan banyak orang kan ya?
Maksudnya mujizat-mujizat, tapi kok mujizat Tuhan langsung tiba-tiba disuruh uang ada saudara? Tidak ada kan ya? Pada waktu Tuhan disuruh bayar itu upeti berkaisar, gimana? Muridnya disuruh apa saudara? Mancing kan ya? Isinya apa? Dia suruh kan kerja gitu. Tapi kira-kira Tuhan Yesus bisa atau bukan dari langit? Ya bisa. Tuhan bisa langsung jadikan istana yang enak, bisa. Tapi Tuhan tidak mau, karena Tuhan tahu kecenderungan manusia itu kecenderungannya apa lagi? Menggantungkan. Makanya Tuhan tahu orang-orang yang mengikut dia banyak itu bukan berarti Tuhan senang. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus senang mengikutku banyak. Apa? Ini orang-orang di belakang. Ini motivasinya tahu. Tidak semuanya ikut aku karena suruh-suruh jadi muridku. Cuma apa? Memanfaatkan aku supaya mereka bisa makan gratis, minum gratis, ya kan? Tidak usah kerja dapat uang gratis semuanya. Makanya Tuhan Yesus itu berbicara sama muridnya apa? Kalau kamu mau cari uang, karena anjing, ambil. Anjing nanti dapat uang kan ya? Bayar. Dalam perjalanan Tuhan Yesus melayani, kalau Anda baca di Alkitab, banyak wanita-wanita kaya yang apa? Menyediakan kekayaannya tetap kerja. Salah satunya yang saya kagum adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus, saudaraku, Rasul Paulus itu luar biasa. Dia betul-betul menunjukkan sebagai seorang hamba Tuhan. Dia tidak mengandalkan keuangan yang dari jemaat-jemaatnya, tapi dia bekerja sendiri sebagai apa? Pembuat intinya itu yang Tuhan mau. Kalau kamu jadi muridku, ini. Ya kalau tadi Anda baca, wah, Pak Eman kok disuruh benci keluarga kita? Bukan berarti itu membenci keluarga kita, ya kan? Intinya cinta kita, kasih kita kepada Tuhan harus melebihi keluarga. Contohnya apa Pak Evan? Yang paling gampang, paling kecil, ke gereja aja sekarang, ya kan? Tiba-tiba suaminya bilang, besok minggu pergi ya, kita ke Tramas asik. Gereja, ya kan? Nah itu yang dikatakan contoh kecil apa? Mencintai suami lebih dari itu Tuhan. Kenapa mau ikut pergi? Nah seperti itu. Istrinya juga kadang, Pak, besok minggu loh, sekali-sekali lah kita ke Prigen. Ya wes, saya ke gereja ini. Coba kerja seperti itu. Ada gereja satu. Terus anak yang muda, pertandingan loh. Bal-balan kok Persebaya musuh AM lagi. Apa Indonesia harus belok Persebaya. Kakak gereja, ya sudah aku. Ada konser, misalnya Dewa, terus konser gereja di depan Esa. Itu salah satu indikasi kita apa? Cinta kita, kasih kita gimana saudara? Lebih rendah kita kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan karena disebut kepadakan sama-sama saudara. Apa saudara-saudara? Ia tidak dapat menjadi. Lanjut sini 27 dibaca sama-sama. Barang siapa tidak saudara mengikut saya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi jadi murid aja loh saudara. Paham? Itu sudah segini susah. Jadi murid saudara, belum naik lagi tingkatan. Kok bisa tak? Ya contohnya murid-muridnya Tuhan Yesus itu aja. Sampai Tuhan datang lagi. Oke? Kita lanjutkan ya, 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak apa saudara? Duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya
dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Di situ ada ceritanya lagi seorang raja. Intinya di sini Tuhan itu berkata sama para orang-orang yang mengikuti dia, kamu tenanan tak mewah aku. Amin saudara. Tuhan tuh ngomong gitu loh sama kita. Tanya juga, tenang. Lah kalau motivasimu cuman berkat jasmani, kecewa. Kalau motivasimu cuma ingin disembuhkan sakit, kecewa. Tetapi Tuhan katakan, ya kan? Kalau kamu suruh mengikut aku, hal yang luar biasa Tuhan datang sama kita. Jangan pikirkan tentang ya, satu uangnya. Apa saudara? Tujuannya Tuhan. Hidup ke kalau surga yang mulia. Itu yang menjadi. Tuhan Yesus harus mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Tujuannya supaya kita bukan menjadi kaya. Tujuannya supaya kita bisa kembali ke yang kembali sama Dia ke surga. Bahkan Tuhan katakan ya kan dalam firman-Nya, buat apa seseorang memiliki semuanya tapi dia kehilangan apa? Nyawanya. Ini bosok tadi pagi saya dengar kabar dari salah satu ya adik saya dulu sudah pulang ke rumah Tuhan. Kemudian masih di bawah saya. Semua kita pasti akan meninggal, betul tidak? Kita cuma antri saja. Yang menjadi poin, apakah kita sudah mengisi? Apakah kita sudah benar-benar kita ini jadi murid Tuhan yang betul? Nah, jangan sampai tadi seperti perikop tadi. Akhirnya kita dijelekin orang, katanya pengikutnya Tuhan Yesus ke gereja sekarang. Intinya ya, kesetiaan Anda harus benar-benar teruji. Segala sesuatu harus dilepaskan supaya jadi Tuhan. Pikul salib, sangkal diri, ikut Tuhan. Hal yang paling kecil yang tidak kita kerjakan adalah satu, gereja. Kedua, baca Alkitab. Tiga, berdoa, punya waktu. Ya kan? Pak, gimana Pak saya harus hidup saya bisa berubah? Ya dekat sama Tuhan itu salah satu. Saya kemarin baca suatu kesaksian orang ini, orang nggak kenal, maksudnya di saudara sepupu kita ya. Bangkrut dia, uangnya habis, tapi dia orangnya gentleman, bagus. Dia enggak kiri kanan lalu utang sana utang sini minta ke pendapatnya, enggak. Dia bekerja, ya pokoknya kerja betul aja. Terus apa? Mendekatkan diri sama yang kuasa dia bilang. Kalau di sana ada namanya tahajud ya, mau berdoa, sembahyang itu sungguh-sungguh, dan dia bekerja. Kira-kira Tuhan yang punya keadilan buka jalan tidak? Buka jalan. Intinya Tuhan mencintai semua manusia, apalagi siapa? Kita, Anda itu anak-anaknya Tuhan Yesus. Anda itu punya hak istimewa. Anda yang didulukan, tapi seringkali kita, apa saudara, tidak mau mengerjakan itu. Anda maunya apa? Nyantai, tapi apa diberkat? Gak ada. Ya kita harus apa kayak punya Tuhan di gereja, baca kitab, setiap kalau malam ya berdoa, ya kan? Amin. Seperti yang orang tadi ini saya sampaikan. Akhirnya apa saudara? Karena dia setia, dia tidak mikirin kayak cepat kaya lagi, yang caranya, terus balik lagi modal, nah, apa? Pinjol aja, ya kan? Pinjol satu, pinjol dua, pinjol tiga, pinjol empat, ya kan? Akhirnya kayak apa saudara? Kartu reni ya kan, satu, dua, tiga, sampai semuanya dipinjol semuanya, ya kan?
Ini juga saya minta tolong Bapak Ibu juga hati-hati, jangan sampai juga percaya sekadar, juga anaknya juga minta tolong ya, atau suami istri, jangan sampai Anda pinjol. Men, lah kalau nggak punya uang Pak Irfan, ya apa ya? Saya percaya kalau kita itu saudara, saya pernah ya, itu kena Ravando itu sakit di mobil saya. Saya punya kartu kredit waktu itu, ya kan? Tapi saya nggak gunakan semau saya gitu. Waktu itu kena anak saya, akhirnya masuk mitra keluarga Ravando itu. Apa ya? Namanya anak sudah, ya kan? Nah, masuk saya harus dia mau pakai kartu kredit waktu itu, ya kan? Terus akhirnya saya harus bayar, ya kan? Tapi saya cicil. Kalau apa lagi Pak? Ya, saya kartu kredit itu juga ada bagusnya juga. Kalau kita bisa menggunakan sebuah, tapi sebagian orang malah digunakan itu apa saudara? Nah, bergaya, ya kan? Ya kan? Bentek kafe, tidak bisa bayar. Kalau saya dulu pada waktu pertama saya gunakan ada cicilan 0% gitu kan, 3 bulan saya beli semua. Intinya kita harus pandai kan menikmatkan firman itu dikatakan biar bersahabatan dengan Allah. Maksudnya kamu harus cerdik ya kan, mengolah keuangan itu. Berarti kalau pinjol, ya pinjol mana cerdiknya pinjol? Wong itu kayak rentenir, itu dia saudara. Maka firman Tuhan di sini, ya, bukan berarti saya firman Tuhan saya kalau secara saya sih dengan kehidupan sehari-hari. Karena saya nggak mau cuma Tuhan di sini nanti ada kena pinjol, ya kan? Karena kemarin terjadi di sekolah saya, ya kan? Atau gurunya pinjol pakai temponya saya sekolah, bayangkan. Begitu keluar gitu. Ini juga terjadi. Tiba-tiba istrinya diam-diam pinjol. Tiba-tiba di rumah didatangi dia kolektor, kucing yang ada toko. Pak, kucingku nyual duit ini. Loh, sekarang kan ya rame, ya kan? Anak juga. Aku pinjam ini, intinya minta tolong atau ada seorang orang Kristen itu tadi. Kalau jadi murid Tuhan, benar-benar Anda harus benar-benar cerdik. Cerdiknya apa? Ya, aturlah keuangan kita sebagus mungkin. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Seperti Tuhan katakan, kalau jadi murid Tuhan Yesus ya kamu harus benar-benar bagus. Bisa menunjukkan kepada dunia, jangan sampai ya kan kita ini pengikut Kristus, Tuhan kita luar biasa, kitanya malah memalukan. Betul tidak kan? Contohnya saya minta tolong pengajian yang sangat, kalau Anda sudah berkeluarga, ya kan, minta tolong saya atur keuangan kita sebaiknya. Amin. Ada usul di sini, saya nanya begini. Ya ini, kalau saya ada gede juga, punya uang sedikit, pergi langsung, ya kan, ke Bali, ke sini dapat bonus. Kapan aja Pak Edward? Terus anaknya pada waktu sekolah masuk tidak punya uang. Apa saudara? Pinjam sama satu orang kerja di sini. Nanti kalau misalnya dari dikasih apa? Ambil, ya kan? Terus tapi coba-coba tapi jatuh nih. Aku kami tahu lah terus gimana kan dulu dapat uang bonusnya buat apa? Kita baru gimana ke Bali kan sekali-sekali lah. Jujur saya sendiri pun loh kembali sama keluarga. Ya uangnya disimpan saudara. Saat sekolah masuk Ravando itu berapa? Kemarin baru masuk universitas. Saya sudah siapkan ada waktu. Bangkri tahu. Tapi bukan berarti itu saya punya. Bisa ada proses. Masuk ke universitas kan kemarin. Sudah habis berapa ya? Ya, udah puluhan ya kemarin. Tapi uang sudah ada. Ya papa mamanya ini yang harus apa saudara? Nah, disiapkan keuangannya seperti itu. Yang sudah menikah, yang masih benar-benar disiapkan keuangannya. Beli baju, beli pakaian, beli apa itu kita usah apa saudara? Dipikirkan semuanya. Amin, Bapak sekalian. Saya ingin jemaat kita di sini bisa bertumbuh dengan bagus seperti itu. Ya. Saya percaya kalau kita bisa ngatur keuangan kita masih aman.
Tidak sampai kita akan jadi penakut. Amin. Amin. Kalau orang tidak bisa ngatur, akhirnya jadi penakut. Takut apa? Takut tidak cukup, ya kan? Karena takut tidak cukup uangnya, akhirnya kalau ada orang nawari, terus kamu ikut aku aja tadi, kau sudah bejo, kau sudah percaya Yesus. Nah, ini kita akamnya nyata kan? Karena apa? Ketakutan ya pasti. Akar masalahnya apa? Kita tidak bisa merencanakan hidup kita dengan baik. Makanya saya mendorong Bapak Ibu semua di sini, Mama Papa Mama, siapin dana untuk pendidikan anak-anak. Amin. Itu salah satu warisan yang paling bagus buat mereka. Salah satu cara memutus kemiskinan itu dengan pendidikan. Kenapa Jepang kok begitu maju? Tahu negara Jepang kan? Kapan waktu perang itu kan kena bom, betul tidak? Hancur semua, no? Tapi sekarang luar biasa. Karena mereka benar-benar dengan pendidikan. Cina sekarang, tahu negara Cina? Yang hebat sekarang. Karena mereka benar-benar mengejar pendidikan sekolah-sekolah sana. Bahkan yang herannya sampai ada tenaga kerja dikirim ke sini kan, sarjana jadi apa saudara? Di bangunan pendidikan di sana. Ya intinya mereka menghargai benar sekolah itu. Makanya saya minta tolong Bapak Ibu semua siapkan sekolahkan anak Anda yang terbaik. Bukan berarti malah loh ya, cara yang bagus. Ya. Saya minta tolong untuk papa mama juga. Sekolah kalau sudah punya anak, benar-benar uang disiapin untuk anaknya, sekolahnya disiapkan juga. Amin. Nah, kita Pak Eva, ya sudah lah. Kayak saya itu mau pamer sama siapa sudah punya istri, ya kan? Nah kalau saya mejeng-mejeng itu kan, nah, waduh bagus kok ini. Dan kelihatan akhirnya tambah tidak betul. Ya sudah, siapin aja. Baju pakainya yang enak dipakai, seadanya yang betul ya sudah bisa dipakai tuh Pak ya. Bukan berarti wah kalau aku ke gereja bajunya harus bermerek. Kalau kita sudah menikah, minta jadi murid Tuhan Yesus. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, ya sudah. Kebanyakan kita untuk keluar. Yang belum menikah, saya minta tolong juga para remaja di sini, terutama perempuan-perempuan ya, tolong saya. Sekolah yang betul. Kenapa Pak? Karena kalau sudah menikah, berarti kan kalau kamu tidak punya sendiri untuk keuangan kamu, siap. Makanya sekolah yang betul, jangan pacaran terus menikah. Setelah itu minta maaf ya, sudah menikah hidupnya di mana? Ayo, sudah ada rumah dan sebagainya, ini dapat kos atau yang punya sekarang kos, tapi punya rencana lagi apa? Kontrak rumah. Saat kontrak rumah apa? Beli. Itu harus sudah pikirannya ke situ. Dan itu papa mama, minta tolong. Saya dulu, mama saya, papa saya kurang seperti itu. Itu harus ditanamkan sama anak-anak. Kamu kalau mau menikah, siapin semua. Saya sudah pacaran, dikasih tahu. Ini harus disiapin uang, ini harus disiapin. Dulu papa mama kurang, papa mama saya. Kenapa? Karena itu membuat mereka berpikir kan ya. Jadi kalau mereka kerja, mereka mikir gitu. Uang saya bukan hanya untuk beli handphone gegetan. Betul tidak kan ya? Handphone ganti tiap bulan. Terus buat apa gitu? Kamu muridnya Tuhan Yesus sampai mempermalukan. Tuhan pasti berkati kamu, tapi berkamu harus kamu olah kan ya? Itu Bapak Ibu sekalian. Siapa yang ngasih tahu ya? Papa mamanya. Ya puji Tuhan di sini di gereja kasih tahu supaya nanti kalian dan Bapak semua, kalau Bapak Ibu sudah tua, anak itu tidak merepotkan di, betul tidak? Kalau anak sudah dididik dan kasih pendidikan bagus, kira sampai itu merepotin tidak? Aku anakku baru ngambil susu. Mau sampai menikah punya anak minta susu sama papa mamanya itu. Ya. Belum lagi ini juga loh ya, ini anak orang tua juga. Ini yang khusus saya luruskan. Jangan sampai papa mama orang tua di sini punya prinsip. Aku nanti kalau tua ikut kamu ya. Itu salah. Makanya ada yang namanya generasi sandwich. Orang tuanya itu
Sudah menikah direpoti gimana? Mama nggak punya uang loh, minta kirim, papa juga. Akhirnya itu suami siapa? Bertemu, apa mau itu terus itu. Amin saudara. Terus bagaimana kita bapak ibu? Makanya papa mama juga. Uang itu disiapin buat masa tua. Amin. Jangan terus dihabis-habiskan. Saya pun juga nyalain papa mama saya. Sama kakak saya, uang dikasihkan di sekolah ini. Dan terus tabungannya papa mama. Gak apa-apa nanti kan mama papa itu kalau ikut kamu. Astaga. Kalau kita masa tua kita ikut siapa saudara? Tuhan Yesus. Dan ikut Tuhan Yesus kita juga siapkan keuangan kita. Amin. Bapak ibu semua, bapak mama juga siapin keuangan Anda. Kayak saya sama Raffando juga. Saya harus punya uang sendiri. Kamu sekolah saya bilang, oke, papa sekolah kamu sampai di sini. Nanti S2 ya kamu cari sendiri sudah besar. Kok tidak? Kalau ada ya papa cukupkan, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ya papa tidak mau memaksakan diri papa ya kan sampai harus utang-utang. No, tidak mau. Amin Bapak Ibu. Karena kalau hutang belum tentu anak itu pelanggar apa saudara? Betul tidak? Ada loh orang sudah sekolahkan sampai marah-marah hati, apa namanya masa-masa tua dikoskan. Banyak tidak? Siapa yang salah saudara? Papa sendiri. Kalau saya tidak mau sampai masa tua saya pun hidup sendiri. Saya tidak mau merepotkan. Saya cuma ikut Tuhan. Makanya saya juga harus pikir siapkan uang saya. Nah anak-anaknya, itu uang tabungan dulu. Nggak boleh, itu uangnya papa, mama. Kamu sudah disekolahkan, kamu sudah disiapkan semua. Kalau umur 17 tahun di orang luar negeri itu sudah kamu bertanggung jawab sendiri, betul tidak? Amin. Anak-anak remaja pemuda, kalau kamu sudah menikah lepaskan firman Tuhan gitu kan ya? Kalau kamu sudah menikah, keuangan dari rumah hidup sendiri, udah. Tapi kalau kita sebagai anak, kita masih tetap punya tanggung jawab kepada orang tua. Ya kalau perlu sesuatu tetap kita memberikan ke orang tua. Bukan berarti ya semuanya. Gitu. Suami istri juga, perhatikan juga ini orang suami istri. Kalau papa mamanya ada kurang jawab kita kasih, tapi jangan sampai melebihi dari kebutuhan keluarga kita. Betul tidak? Semuanya. Seperti itu. Itu yang namanya kekristenan. Amin. Itu namanya jadi murid Tuhan. Itu yang namanya tidak cinta uang. Itu yang namanya bijaksana. Saya yakin nanti Bapak Ibu semua pulang, Bapak Mama, kakek nenek di sini uangnya disimpan. Amin. Harus benar-benar bisa dijaga. Oke. Karena masa tua kita yang banyak bertanggung jawab. Saya belajar dari orang tua saya. Sampai saya nggak tahu. Kenapa? Ada beberapa anak, ada yang aku nggak iso, bukan ya kan? Ya sudah kita hidup orang tua siapkan. Jangan sampai kita menjadi akhirnya penakut. Kalau sudah penakut, kenapa jadi penakut Pak? Ya karena kita kekurangan, betul tidak? Karena kita merasa sakit, karena kita apa? Ketakutan dan sebagainya itu, akhirnya kita jadi apa saudara? Pengecut dan akhirnya menyangkal Tuhan seperti itu. Itu masih terjadi loh, hati-hati itu. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, ya kan? Kalau kita sudah merencanakan dengan bagus, ya kan? Pasti kita tidak akan jadi orang-orang penakut. Amin. Kita takutnya cuma takut akan Tuhan. Ke gereja. Kenapa ke gereja kamu? Karena saya takut Tuhan. Kenapa kamu kok berdoa saya takut Tuhan? Saya menghormati Dia. Itu yang baru ketakutan yang betul. Amin. Bukan ketakutan yang membuat akhirnya kita meninggalkan. Oke. Hari ini saya sampaikan seperti itu, ya kan? Saya percaya dan saya berdoa cuma Tuhan di sini pulang benar-benar bisa merubah cara berpikirnya. Amin. Kayak seperti itu. Papa mama juga berpikir, kalian yang anak-anak juga berpikir, aku tidak mau repoti papa mama.
Umur 20 bisa keluar sendiri kerja, bahkan kasih mama-mama. Oh, hebat. Saya dulu tidak ngepoti mama. Mulai semester 7 saya kerja. Ya kan? Lalu kerja terus sampai sekarang. Dan saya ada, Papa Mama, HP kamu sama saya. Tuh lihat, bukan saya cuma. Pan itu loh. Jangan sendiri, bisa kasih Papa Mama. Ya, saya yang kakak sehat. Kenapa ya? Kita harus punya prinsip seperti itu. Anak muda, men. Anak-anak yang sudah mau menikah dan sebagainya, pikirkan 2 kali sebelumnya. Kalau itu sudah cukup, baru masuk ke pernikahan. Kalau belum, apa saudara? Ancam ini. Nggak usah besar-besar. Papa mama juga, jangan mamanya, kamu semua biru kali-kali, jangan seperti itu. Apa saudaranya? Berdoa, setia sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang pasti, yakin, tidak ada. Jangan takut. Perempuan perempuan sudah busuk ini dalam mereka. Kalau kamu setia sama Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan. Amin. Tapi kalau kamu tergesa-gesa mencari sendiri kekuatan kamu, susahnya. Saya berharap kita tidak jadi penakut, penakut yang pengecut, tapi kita menjadi penghibur dan murid Tuhan. Oke, momen musik bisa ke depan. Ini lagu yang sudah lama tapi disukai banyak sama. Oke. Ya Tuhan, ku percaya. Apa saudara? Aku percaya. Aku